Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunita Trisnawati dengan NIM 2310211017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ikan sapu-sapu atau Hippopotamus plecostomus. Jumlahnya meningkat drastis 10 ton di Jakarta. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena fenomena ini menarik untuk dikaji sebagai bentuk ketidakseimbangan ekosistem perairan di Jakarta. Selain itu, ledakan populasinya juga berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan mempengaruhi rantai makanan serta keberadaan spesies ikan lokal. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ekoenergetika. Apa sih ekoenergetika atau aliran energi dalam ekosistem? Merupakan proses perpindahan energi dari matahari ke makhluk hidup melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Energi pertama kali diserap oleh produsen seperti tumbuhan melalui proses fotosintesis. Kemudian diteruskan ke konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, hingga pengurai. Pada setiap perpindahan tingkat trofik, sebagaimana energi digunakan untuk aktivitas organisme dan sebagian lainnya hilang sebagai panas. Sehingga jumlah energi yang tersedia semakin berkurang. Oleh karena itu, energi bersifat satu arah dan tidak dapat diatur ulang. Konsep ini juga digambarkan melalui piramida energi, di mana energi terbesar terdapat pada produsen dan semakin menurunnya produsen pada tingkat konsumen yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada siklus biogeokimia. Apa sih siklus biogeokimia itu? Adalah proses peredaran atau perpindahan unsur-unsur kimia dari lingkungan ke makhluk hidup dan kembali lagi ke lingkungan secara terus-menerus melalui proses biologis, geologis, dan kimia. Siklus ini menjaga keseimbangan unsur penting yang dibutuhkan makhluk hidup dalam ekosistem. Adapun jenis-jenis siklus biogeokimia sebagai berikut. Yang pertama itu ada siklus air atau hidrogen. Siklus air atau hidrogen ini merupakan peredaran air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Prosesnya melalui evaporasi, kondensasi, partisipasi. Siklus ini menjaga ketersediaan air bagi makhluk hidup. Yang kedua itu ada siklus karbon. Siklus karbon adalah perpindahan unsur karbon dari atmosfer ke makhluk hidup dan kembali lagi ke lingkungan. Karbon diserap tumbuhan melalui fotosintesis, kemudian berpindah ke hewan melalui rantai makanan, dan kembali lagi ke udara melalui respirasi, pembusukan, serta pembakaran. Yang ketiga, siklus nitrogen. Siklus nitrogen ini adalah peredaran nitrogen dari udara ke tanah dan makhluk hidup. Nitrogen di atmosfer diubah oleh bakteri menjadi senyawa yang tidak diserap oleh tumbuhan. Setelah digunakan makhluk hidup, nitrogen kembali ke tanah dan atmosfer melalui pengurai dan denitrifikasi. Yang keempat itu ada siklus sulfur atau disebut juga dengan belerang, merupakan perpindahan unsur sulfur dari batuan tanah, air, dan udara ke makhluk hidup. Sulfur digunakan dalam pembentukan protein. Unsur ini dikembalikan ke lingkungan melalui pembusukan organisme dan aktivitas vulkanik. Yang kelima itu adalah siklus fosfor. Siklus fosfor ini adalah peredaran fosfor dari batuan ke tanah, tumbuhan, hewan, lalu kembali lagi ke lingkungan. Fosfor penting untuk pembentukan tulang, gigi, dan DNA. Siklus ini tidak melalui atmosfer karena fosfor tidak terbentuk oleh gas. Siklus geokimia ini merupakan proses peredaran unsur-unsur yang penting di alam dari lingkungan ke makhluk hidup dan kembali lagi ke lingkungan secara terus-menerus. Jenis-jenisnya meliputi siklus air, karbon, nitrogen, fosfor, sulfur, dan oksigen. Melalui siklus ini, ketersediaan unsur-unsur penting tetap terjaga sehingga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup makhluk hidup dapat dipertahankan. Nah, selanjutnya itu ada faktor pembatas dan kisaran toleransi. Apa sih faktor pembatas itu? Faktor pembatas itu adalah faktor lingkungan yang dapat membatasi pertumbuhan, perkembangan, jumlah, dan penyebaran makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Faktor ini dapat berupa faktor biotik maupun abiotik, contohnya seperti suhu, cahaya, air, makanan, pH, dan kelembapan. Jika kondisi faktor tersebut berada di luar batas toleransi organisme, maka organisme akan sulit bertahan hidup. Contoh
Contohnya cahaya matahari menjadi faktor pembatas bagi tumbuhan. Tumbuhan yang hidup di tempat yang kurang cahaya akan mengalami pertumbuhan yang terhambat karena proses fotosintesis tidak secara optimal. Nah, selanjutnya itu adalah kisaran toleransi adalah batas kemampuan organisme untuk bertahan hidup terhadap perubahan kondisi lingkungan tertentu, seperti suhu, cahaya, air, pH, dan salinitas. Setiap organisme memiliki batas minimum, optimum, dan maksimum terhadap faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksinya. Organisme akan hidup dengan baik pada kisaran optimum, sedangkan jika kondisi lingkungan berada di luar batas toleransi, maka organisme akan mengalami stres bahkan dapat mengalami kematian. Konsep ini juga mempengaruhi persebaran dan kelimpahan organisme dalam suatu ekosistem. Nah, selanjutnya ini adalah deskripsi masalah. Maraknya populasi ikan sapu-sapu di perairan Jakarta menyebabkan lingkungan yang serius karena jumlahnya terlalu meningkat hingga mencapai lebih dari 10 ton hasil tangkapan dalam operasi penertiban yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ikan sapu-sapu merupakan spesies invasif yang berkembang sangat cepat dan mampu bertahan hidup di perairan tercemar, sehingga mendominasi sungai-sungai di Jakarta seperti Sungai Ciliwung. Keberadaan ikan ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem karena bersaing dengan ikan lokal dalam memperoleh makanan dan habitat. Selain itu, ikan sapu-sapu juga merusak tanggul sungai akibat kebiasaannya membuat lubang di dasar perairan. Ledakan populasi ikan ini menunjukkan menurunnya kualitas lingkungan perairan Jakarta akibat perairan dan pengolahan limbah pabrik yang kurang baik. Oleh karena itu, pemerintah bersama masyarakat menangkap penangkapan massal sebagai upaya pengendalian populasi dan pemulihan ekosistem di perairan Jakarta. Nah, selanjutnya itu ada ekoenergetika atau aliran energi dalam ekosistem. Maraknya ikan sapu-sapu di perairan Jakarta menunjukkan adanya gangguan aliran energi dalam ekosistem sungai. Ikan sapu-sapu memanfaatkan alga, detritus, dan bahan organik sebagai makanan sehingga berperan sebagai konsumen dalam rantai makanan. Populasi yang sangat tinggi menyebabkan sumber energi pada tingkat trofik tersebut lebih banyak dikuasai oleh ikan sapu-sapu dibandingkan ikan lokal. Akibatnya, terjadi persaingan makanan yang menurunkan populasi organisme aslinya menurun. Selain itu, banyaknya limbah organik dan pencemaran sungai menyediakan nutrien melimpah yang mendukung peningkatan populasi ikan sapu-sapu. Kondisi ini membuat aliran energi dalam ekosistem menjadi tidak seimbang. Rantai makanan terganggu serta keanekaragaman hayati di Jakarta menjadi turun. Nah, selanjutnya itu ada siklus biogeokimia. Populasi ikan sapu-sapu yang tinggi di perairan Jakarta mempengaruhi siklus biogeokimia karena mengubah peredaran unsur hara dan gas dalam ekosistem sungai. Kotoran dan sisa metabolisme ikan sapu-sapu meningkat kadar nitrat dan fosfat sehingga memicu pertumbuhan alga berlebihan yang disebut juga dengan eutrofikasi dan menurunnya kualitas air. Selain itu, pembusukan bangkai dan limbah organik meningkatkan pelepasan karbon dioksida serta mengurangi kadar oksigen terlarut karena proses dekomposisi membutuhkan banyak oksigen. Nah, kebiasaan ikan sapu-sapu mengaduk dasar sungai juga menyebabkan unsur hara di sedimen terangkat kembali ke air sehingga mempercepat perubahan komposisi kimia perairan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem sungai terganggu dan keanekaragaman hayati menurun. Nah, selanjutnya itu ada faktor pembatas dan kisaran toleransi. Ikan sapu-sapu di perairan Jakarta dipengaruhi oleh faktor pembatas dalam ekosistem sungai, seperti kualitas air, kadar oksigen, suhu, pencemaran, dan ketersediaan makanan. Pada umumnya, kondisi sungai yang tercemar dan rendah oksigen menjadi faktor pembatas bagi ikan lokal karena dapat menghambat pertumbuhan, reproduksi, bahkan menyebabkan kematian. Namun, banyaknya limbah organik di sungai justru menyediakan sumber makanan melimpah bagi ikan sapu-sapu, sehingga populasinya semakin meningkat dengan cepat. Akibatnya, ikan lokal kalah bersaing dan keseimbangan ekosistemnya menjadi terganggu. Ikan sapu-sapu memiliki kisaran toleransi yang luas terhadap kondisi lingkungan, terutama terhadap air tercemar, kadar oksigen rendah, dan perubahan kualitas air.
Kemampuan adaptasi ini membuat ikan sapu-sapu tetap mampu bisa hidup berkembang biak pada kondisi yang sulit ditempati oleh organisme lainnya maupun ikan yang asli yang tinggal di sungai tersebut. Sebaliknya, ikan lokal umumnya memiliki kisaran toleransi yang lebih sempit sehingga lebih sensitif terhadap pencemaran. Oleh karena itu, ikan sapu-sapu lebih mudah mendominasi perairan Jakarta dibandingkan spesies aslinya. Nah, selanjutnya itu ada faktor pembatas dan kisaran toleransi. Itu dibagi menjadi dua, ada dampak jangka pendek dan ada dampak jangka panjang. Untuk dampak jangka pendek itu contohnya yang pertama, populasi ikan lokal menurun karena kalah bersaing, mendapatkan makanan dan habitat dengan ikan sapu-sapu. Yang kedua, kualitas air sungai memburuk akibat melimpahnya limbah organik dan berkurangnya oksigen terlarut. Yang ketiga, rantai makanan dalam ekosistem sungai mulai terganggu karena dominasi spesies invasif. Dan yang terakhir, tanggul dan dasar sungai mengalami kerusakan akibat aktivitas ikan sapu-sapu membuang lubang. Nah, selanjutnya itu ada contoh dampak panjang. Yang pertama, keanekaragaman hayati perairan Jakarta menurun karena spesies lokal semakin berkurang bahkan terancam punah. Yang kedua, ekosistem sungai menjadi tidak seimbang dan sulit dipulihkan. Yang ketiga, proses siklus biogeokimia seperti siklus nitrogen, fosfor, dan oksigen terganggu secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah kerusakan lingkungan sungai dapat meningkatkan risiko banjir dan menurunkan fungsi ekologis perairan Jakarta. Nah, selanjutnya itu ada solusi dan strategi berbasis ekologi. Yang pertama itu ada pengendalian populasi ikan sapu-sapu, di mana penangkapan massal dan pengurangan jumlah ikan sapu-sapu di Sungai Jakarta yang berdampak untuk mengurangi persaingan dengan ikan lokal, menjaga keseimbangan rantai makanan, dan memulihkan keanekaragaman hayati. Yang kedua, perbaikan kualitas air sungai, dengan cara mengurangi pencemaran dengan mengolah limbah rumah tangga, dan industri sebelum dibuang ke sungai, yang berdampak untuk meningkatkan kadar oksigen meningkat, mengurangi sumber makanan berlebihan bagi ikan sapu-sapu, dan habitat ikan lokal menjadi lebih baik. Yang ketiga, restorasi ekosistem perairan. Nah, di mana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan penebaran ikan lokal untuk meningkatkan kembali populasi spesies asli yang menurun akibat dominasi ikan sapu-sapu yang berdampak untuk mengurangi dominasi spesies invasi, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memperbaiki aliran dalam rantai makanan. Dan yang terakhir itu ada edukasi dan kesadaran masyarakat. Nah, edukasi dan kesadaran masyarakat ini bisa dilakukan dengan cara memberikan edukasi agar tidak membuang ikan asing ke sungai serta menjaga kebersihan perairan yang berdampak untuk mencegah penyebaran spesies invasif, mengurangi pencemaran sungai, dan menumbuhkan kepedulian lingkungan untuk jangka panjang. Nah, untuk solusi menurut saya itu melakukan penangkapan lalu hasil tangkapan ikan sapu-sapu itu bisa dijadikan produk yang lebih bernilai seperti pupuk organik, pakan ternak, dan bahan kerajinan. Pemanfaatan ini dapat membantu mengurangi dominasi ikan sapu-sapu di sungai sehingga keseimbangan ekosistem perairan dapat perlahan dipulihkan. Selain itu, pengolahan ikan sapu-sapu juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan mengurangi penumpukan limbah organik di perairan Jakarta. Nah, untuk kesimpulan materi ini yaitu maraknya ikan sapu-sapu di perairan Jakarta menunjukkan ketidakseimbangan ekosistem akibat pencemaran sungai. Populasi yang tidak mengganggu aliran energi dan makanan karena karena ikan sapu-sapu mendominasi sumber makanan ikan lokal. Selain itu, keberadaannya juga mempengaruhi siklus biogeokimia seperti nitrogen, fosfor, karbon, dan oksigen sehingga kualitas air menurun dan kadar oksigen berkurang. Ikan sapu-sapu mampu bertahan di lingkungan tercemar karena memiliki kisaran toleransi yang luas, sedangkan ikan lokal lebih mudah berdampak. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian populasi, perbaikan kualitas air, restorasi ekosistem, dan edukasi masyarakat untuk menjaga keseimbangan sungai di daerah Jakarta. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.